olahraga itu minimal banget 3 kali dalam seminggu. Ya, tapi bagusnya seminggu itu 5 kali. Jadi harus benar-benar rutin banget. Dan aku tuh bisa jadi kayak galau gitu loh. Jadi kayak orang punya pacar tapi nggak bisa ketemu pacar. Nah kayak gitu Fania galaunya. Karena Fania cinta banget sama olahraga, apalagi nge-gym gitu kan, ngebentuk otot. Jadi dan Fania pun selalu kayak fokusin, misalkan di hari pertama nih fokus di bagian bahu, besoknya Fania fokus lagi di bagian kaki, terus selanjutnya Fania fokus di bagian punggung. Jadi benar-benar kayak ada waktunya. So, Fania benar-benar rutinin banget kalau pengen dapetin body yang tetap konsisten dengan kayak pola kerja yang sibuk tapi harus tetap kuat. Jadi walaupun aku kecil kayak gini, aku tetap strong. Gitu. Tapi pernah cedera nggak, Bro? Cedera dulu pernah. Jadi karena emang belum mengerti gitu kan pas awal-awal kayak gimana ya harusnya olahraga yang baik itu. Nah, tapi kan aku orangnya terus belajar kan. Aku belajar dari YouTube atau dari Google, itu banyak banget cara stretching yang benar, dan stretching itu harus dilakukan di awal dan di akhir, itu nggak boleh sampai miss banget. Terus kayak angkat beban aku kan bukan angkat kayak 5 kilo, 10 kilo, apalagi kalau main kaki itu bisa sampai 30 kilo gitu kan. Nah apalagi aku sendirian gitu loh, aku harus tahu cara teknik yang benar, kayak posisi badan itu nggak bisa main-main. Apalagi kalau misalkan aku kan pernah jatuh dari tangga, itu kena ke tulang belakang aku. Tapi itu bukan ngeberhentiin aku untuk olahraga. Tapi yang penting kita harus tahu posisinya tuh seperti apa sih. Kalau nggak ngerti nanya ke teman-teman yang mungkin udah lebih lama nge-gym gitu. Jadi emang banyak cewek-cewek yang pengen kurus doang gitu kan. Tapi menurut aku kurus doang itu nggak cukup gitu loh. Pokoknya panutan aku tuh aku pengen kayak Wonder Woman atau kayak Tomb Raider tuh. Itu kayak badannya kecil, langsing, tapi dia benar-benar ngotot gitu kan. Terus keren aja, pakai baju apa tuh kayak kelihatan keren gitu. Atau kayak Victoria's Secret model, mereka kan semuanya olahraga dan kelihatan walaupun kurus tapi dia apa ya, ada sedikit otot yang ngebuatnya lebih seksi dan hot menurut aku. Dan selain itu juga aku bukan seksi itu bonus menurut aku, tapi yang paling penting aku ngerasain dengan aku angkat beban aku lebih cepet, lebih nggak gampang cepet capek gitu dengan aktivitas aku yang bisa dari pagi sampai ke malam, pulang jam 12 malam karena syuting kadang kan kayak sampai malam kan. Tapi ngebuat aku nggak capek, besoknya lagi syuting tapi ya nggak masalah buat aku gitu. Jadi emang ketagihan karena udah ada manfaatnya banyak banget. Ya kalau aku sih selalu menempatkan diri pada tempatnya gitu ya, nggak mungkin aku pakai bisa olahraga dengan baju yang benar-benar tertutup dari atas sampai bawah bisa. Cuman panas banget, ini aja Fania udah keringetan banget asli. Jadi emang aku selalu menempatkan diri gitu. Oke, pakai baju olahraga seperti sport bra atau legging atau celana pendek karena aku nyaman. Aku jadinya bisa lebih bebas bergerak dan nggak terlalu keringetan pada tempatnya. Tapi aku nggak akan mungkin pakai itu misalkan di mall gitu kan, atau ya orang pakai baju berenang di kolam renang atau di pantai gitu aja sih. Kalau misalkan orang mikirnya oh seksi banget, oh ya berarti dari hasil olahragaku semuanya ada hasilnya gitu aja sih. Yang penting aku nggak rugiin orang. Jadi awalnya itu tuh aku nggak ngerti apapun tentang diet. Dulu pas masih kayak di sekolah, waktu masih SMA kayak gitu, aku selalu bolos pelajaran olahraga segitunya. Tapi sekarang aku malah di tahun 2014 kan aku jadi presenter olahraga tuh. Nah di situ aku mikir kayak aku nggak mau cuman ngasih 50% atau 80%, aku pengen 110% ngasih dengan jadi presenter olahraga yang hobi olahraga dan tahu olahraga apa yang dia suka gitu kan. Jadi aku cari satu olahraga yang aku suka, which is itu nge-gym. Dan menurut aku pun harus mengerti tentang kesehatan. Jadi olahraga kan nggak mungkin melulu tentang olahraga, tapi harus sehat juga dong. Nah di situ aku belajar tentang diet. Nah aku coba tuh diet karbohidrat dengan nggak makan nasi putih, dan ternyata ke aku tuh cepet banget. Dan banyak juga teman-teman yang ngeliat aku gitu kan, mereka mencoba dalam 2 bulan tuh ada yang turun 10 kilo. Nah terus mereka kayak berterima kasih banget, oh makasih banget ya aku karena ngikutin kamu. Termasuk kayak Ria Ricis juga ngomong ke aku ngikutin diet kamu Nika dan berhasil. Aku turun banget dengan gak makan nasi, dengan ngurangin gula. Aku udah turun banget, berapa ya, dia kalau gak salah 15 kilo. Jadi di situ aku ada nemu kepuasan tersendiri. Oh ternyata diet yang aku
lakuin ke diri aku sebelum aku sharing ke orang lain itu ada banyak manfaatnya ya buat orang-orang gitu aja. Tapi bukan berarti nggak makan karbohidrat ya, tetap kita ganti dengan karbohidrat yang lebih baik dan bisa lebih dicerna sama tubuh itu lebih cepat gitu, kayak pisang tadi. Di awal aku selalu bilang sama semua orang, 1 minggu itu tantangan yang paling berat. Kenapa? Karena kamu akan pusing, akan kayak cranky, kayak aduh lemes, terus drop banget. Nah itu kalian harus bertahan, karena seminggu itu pasti gatel banget mulut, pengen nasi. Cuman ketika kalian berhasil lewatin 1 minggu di awal dengan pusing, dengan lemes, karena kan detox ya, berpuluh-puluh tahun badan kalian itu makan nasi, tiba-tiba kalian di stop, itu pasti akan ada efek sampingnya, dengan kayak tadi Fania bilang efek sampingnya. Tapi setelah seminggu kalian berhasil nahan, itu dijamin kalian udah gak mau lagi makan nasi, kayak udah nggak nafsu gitu. Walaupun di depan ada nasi, ada mie, udah nggak mau. Jadi emang 1 minggu itu tantangan terberat. Ya, jadi emang tantangan kita kan ketika kita di tempat-tempat yang jangan kan jauh-jauh deh, sekeliling kita teman-teman semuanya lagi pada makan nasi ini itu, terus di kafe apa nggak ada selain nasi gitu kan. Tapi ya aku selalu ke emang prinsip aku gitu loh. Aku udah capek-capek bertahun-tahun nggak makan nasi, aku udah capek-capek olahraga, masa sih mau dihancurin dengan yang istilahnya sekali kayak gini gitu kan. Jadi emang mendingan misalkan nasi goreng ada sedikit ayamnya gitu ya, nasinya lebih 80% banyak, aku bisa makan ayamnya aja kecil-kecil, terus aku 2 porsi tapi aku ambilin cuman ayam-ayamnya doang. Itu aku bisa kayak gitu. Pokoknya tetap memegang prinsip aku nggak makan nasi karena udah terbiasa. Jadi emang udah nggak nafsu aja. Dan itu aku tanyain juga kan sama teman-temanku, termasuk Ria Ricis pun aku tanyain, kamu gimana? Kalau aku sih udah gak nafsu ngelihat nasi putih, kalau kamu gimana? Sama, aku juga jadi gak mau, gak tertarik lagi. Nah itulah, karena kebiasaan jadinya ngebuat kita berpikir, oh orang Indonesia gitu kan, gak makan nasi berarti gak makan. Padahal nggak juga, itu karena kita udah terbiasa seperti itu aja. Aku baru tahu sih jujur ada orang yang fobia makan nasi. Menurut aku sih apa ya, sah-sah aja ya. Malahan harusnya dia bersyukur. Kenapa? Karena dia akan terhindar dari obesitas, karena banyak gulanya. Serius, itu banyak gulanya. Sebenarnya kalori nasi putih dan nasi merah itu sama kalorinya, cuman bedanya kadar gulanya. Itu kalau nasi merah itu lebih cepat dicerna dan gulanya itu sedikit, makanya agak seret kan. Kalau kita makan tuh agak susah. Kalau nasi putih tuh kayaknya gurih banget. Iyalah, gulanya banyak jadi enak deh. Nasi putih pakai garam aja udah enak kan. Ya. Oh kalau keluarga aku senang banget, mereka dukung aku 100%. Jadi memang mamaku ngerti gitu kan. Oh sayang, kamu gak mau nasi putih kan? Nih makan ikannya banyak, nih kalau bisa 2 ekor katanya gitu. Jadi mamaku tuh emang the best banget lah. Jadi kayak, nih sayang sayurnya yang banyak ya kan, kamu gak makan nasi putih. Pokoknya emang dukung. Nah justru kayak gitu loh, kita harus ngasih tahu ke lingkungan terdekat kita, kayak keluarga atau teman dekat, tolong aku ya, tolong bantu aku ya, aku nggak mau makan nasi putih atau aku mau diet nih, tolong dibantu ingetin aku jangan makan yang kayak gitu, karena lingkungan ngaruh. Kalau lingkungan kita aja dukung, itu akan lebih cepat membantu kita gitu. Banyak loh teman-teman aku yang berusaha untuk menggagalkan dietku, kayak kamu yakin nggak mau, ini enak loh, cuman ya karena aku mikirnya aku udah capek-capek olahraga, udah capek-capek diet, masa mau dihancurin, mikirnya gitu aja. Selama lagi pandemi gini takut ke gym atau mungkin nggak ada waktu. Sebenarnya banyak banget olahraga yang bisa kalian lakukan di rumah, walaupun cuma 5 menit, 10 menit, 15 menit itu nggak apa-apa. Kayak dipakai bangku gini bisa, atau mungkin bisa pakai galon air juga bisa. Nggak pakai alat apapun, hanya pakai body weight atau berat badan pun bisa kok. Caranya gimana? Bisa lihat di YouTube aku ya. Itu banyak banget caranya. Jadi nggak boleh ada alasan nggak sempet. Bukan nggak sempet, nggak niat mungkin. Nah kalau niat nggak ada, harus dicari si niat itu. Jadi emang ngedapetin body goals itu nggak gampang, harus bener-bener super niat. Asal konsisten pasti bisa dapetin gitu. Jadi nggak boleh banyak alasan, tapi kita emang harus demi kesehatan dan demi makin sayang suami mungkin atau pasangan. Nah kita lakukan untuk diri kita dulu sih. Kita cintain diri kita, kita anggap badan kita ini berharga, kesehatan kita berharga. Pasti kayak seksi atau sehat itu bonus banget. Celebrities ID